البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fillah, hafizakumullahu jami'an. Segala puji kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Kemudian sekarang kita berada di bulan yang sangat barakah, penuh barakah di dalamnya, penuh kebaikan di dalamnya, yaitu bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan adalah bulan diturunkan padanya Al-Quran, bulan yang di dalamnya terdapat salah satu malam yang mana kebaikannya lebih baik daripada 1000 bulan, khairum min alfi syahr, yaitu malam Lailatul Qadar. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita. Setelah kemarin pelajaran terakhir kita menyebutkan tentang hadis Jibril yang panjang hadisnya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Umar bin Khattab Amirul Mukminin Abu Hafsin radhiyallahu anhu. Kemudian berikutnya beliau akan menyebutkan pasal yang ketiga. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala al-Imam Abu Abdullah al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kata beliau, al-aslu tsani, pasal yang ketiga. Jadi dasar yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua mengenal agamanya. Kemudian yang ketiga adalah mengenal nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu tiga perkara yang wajib diketahui oleh seorang muslim ataupun muslimah. Mengenal Allah, mengenal agamanya, mengenal nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, ma'rifatu nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu mengenal nabi kalian, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, wa Hashim min Quraisy, wa Quraisyun min al-Arab, wal Arab min dzurriyyati Ismail ibn Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam. Nabi kita itu adalah Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Sedangkan Hashim itu datang dari Quraisy. Kemudian Quraisy datang dari Arab. Dan Arab itu dari keturunannya Ismail ibn Ibrahim, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bapaknya adalah kafir, ibunya pun juga kafir. Namun dalam keadaan seperti itu, jangan sampai kita mencaci maki atau merendahkan keadaan beliau, karena kafirnya seorang bapak atau seorang ibu itu tidak mengharuskan anaknya juga kafir. Anaknya juga jahat, tidak. Terkadang seperti itu. Itu adalah termasuk sunnatullah yang Allah Ta'ala tetapkan. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya kafir, Azar, bapaknya kafir. Nabi Nuh alaihissalam, anaknya kafir. Jadi patokan seseorang dikatakan dia berada di atas al-haq, di atas kebenaran, itu bukan dinilai dari keluarganya, bukan dinilai dari bapak ibunya, bukan, tapi dia sendiri. Dinilai dari perorangan, apakah dia benar-benar berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah ataukah tidak, itu yang kita nilai. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walaupun bapaknya kafir, ibunya kafir, beliau adalah manusia yang paling afdal, manusia yang paling baik, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat belakangan ini, umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Dalilnya adalah sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Suatu ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, aina abi?" Naam, kemudian Rasulullah pun menjawab, "Abuka finnar." Falamma qaffa fad'ah. Kemudian ketika orang tadi itu pergi, akhirnya Rasulullah memanggil dia. Kemudian menyatakan, "Inna abaka atau inna abi wa abaka finnar." Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka karena memang kafir. Nah, kemudian disebutkan dalam sebuah riwayat juga riwayat Bukhari Muslim, naam, suatu ketika Rasulullah hendak minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan ibunya. Nah, kemudian apa dalam hadis itu? Ista'dzantu rabbi an astaghfira li ummi. Aku minta izin Rabbku untuk beristighfar, untuk memintakan ampunan kepada ibuku. Memintakan ampunan untuk ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa? Falam ya'dan li, kata Rasulullah. Tapi Allah Ta'ala tidak mengizinkan aku. Kenapa? Karena kafir, ibunya kafirah. Nah, kemudian wasta'dzantuhu li azura qabraha. Kemudian Rasulullah minta izin yang kedua kalinya. Untuk apa? Untuk mengziarahi kuburannya. Fa'adzina li. Kemudian Allah Ta'ala mengizinkan Rasulullah mengziarahi kuburan ibunya. Adapun dalam rangka kita mendoakan kebaikan, mendoakan rahmah, mendoakan ampunan bagi orang kafir, tidak boleh. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kana lin-nabi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba." Wa ma kana lin-nabi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Walau kanu ulil qurba. Tidak selayaknya bagi seorang nabi ataupun orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan kepada orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, walaupun mereka kerabat dekat sendiri. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an, itu termasuk naam daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun kafirnya bapak Rasulullah, kemudian kafirnya ibunya Rasulullah, naam itu tidak sampai akhirnya kita mencacat atau mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Tapi yang benar kita katakan benar, yang batil kita katakan batil. Seperti itu. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairun nas, sebaik-baik manusia. Jangan sampai kita ada satu pun tanakus, menganggap kurang, mencaci maki, mengejek terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Bahkan menyelisih saja dalam satu syariat, menyelisih sunnah Rasulullah, menyelisih ajaran Rasulullah, mendapatkan ancaman yang berat. Allah Ta'ala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibuhum adzabun alim." Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang mereka menyelisih perintahnya, perintah nabinya, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah, akan menimpa pada dia fitnah, sebuah bala, sebuah ujian malapetaka. Au yusibahum adzabun alim, atau menimpa pada dia azab yang pedih. Jangan, harus kita berhati-hati. Jangan sampai kita berbuat maksiat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah telah mensifati orang-orang yang enggan masuk surga adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Qila, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Qala, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Seluruh umatku mereka akan masuk surga. Seluruh umatku mereka akan masuk surga illa man aba, kecuali orang yang enggan. Kemudian ditanyakan, "Siapa yang enggan itu wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah pun menjawab dan mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang mentaatiku, barang siapa berbuat taat padaku, maka dia masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, faqad aba, sungguh dia telah enggan. Dalam riwayat dakhalan nar. Dalam riwayat lain dakhalan nar, sungguh dia telah masuk neraka. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kemudian kita lanjutkan
Naam, wa huwa Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah paman Rasulullah. Adalah kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, kemudian Abdul Muthalib ini memiliki anak, di antaranya Abdullah, kemudian Abu Talib. Jadi Abdullah itu saudara dengan Abu Talib. Abu Talib namanya siapa? Abu Talib namanya Abdul Manaf, paman Rasulullah. Paman yang paling sayang di antaranya adalah Abu Talib ini, paman yang paling sayang dengan Rasulullah, membela Rasulullah, membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan kekuatannya dan juga kedudukannya. Namun dalam waktu yang sepanjang itu tidak ada manfaat baginya. Kenapa? Karena dia mati dalam keadaan kekufuran. Mati dalam keadaan tidak terima dengan nasihat Rasulullah. Mati dalam keadaan belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suatu ketika Rasulullah mentalkin, memberikan arahan kebaikan, kebenaran kepada pamannya. Ya qul la ilaha illallah kalimah uhaju laka bi'indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, satu kalimat yang akan aku jadikan hujah nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dalam keadaan seperti itu Abu Talib tidak menerima ajakannya. Dibisiki oleh dua orang yang sangat jahat, Abdullah bin Abi Umayyah sama Abu Jahal. Dua orang membisik-bisiki, apakah kamu ridha mati di atas agamanya Abdul Muthalib? Apakah kamu ridha mati di atas agamanya selain agama Abdul Muthalib, maksudnya agama Islam? Kemudian mereka senantiasa terus-menerus membisiki dan menyarankan agar Abu Talib mati dalam keadaan berada di atas agamanya Abdul Muthalib, agama jahiliyah, agama kekufuran. Kemudian fa'aba ayyaqula la ilaha illallah famata ala millati Abdul Muthalib. Namun pamannya pun enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia pun mati di atas agama Abdul Muthalib. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Itulah hidayah. Jadi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Pamannya sendiri, paman Rasulullah, kesayangan yang disayangi. Namun selama hidayah belum Allah Ta'ala berikan kepada seseorang, tidak akan sampai padanya. Walaupun kita cinta, sebagaimana dalam ayat, yang mana ayat ini juga turun berkaitan masalah Rasulullah dengan pamannya. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala zat yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Ikhwani fillah, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia bisanya menyampaikan hidayah yang sifatnya ad-dalalah wal irsyad, bimbingan, arahan. Kemudian juga nasihat dan semisalnya. Yang ini benar, yang ini salah, ini halal, ini haram, itulah hidayah yang bisa kita lakukan. Dalam rangka untuk menunjukkan kepada hidayah taufik. Namun apakah sebuah orang yang kita dakwahi, yang kita berikan hidayah ad-dalalah wal irsyad, hidayah penunjukan, arahan, bimbingan, mereka terima? Belum tentu. Belum tentu mereka menerima. Sehingga hidayah sangat berharga. Hidayah at-taufik sangat berharga. Jadi kita harus senantiasa menjaganya. Bahkan kita setiap kali salat pasti membaca dan meminta ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke dalam jalanmu yang lurus. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Setiap hari kita baca. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Jadi hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, hidayah taufik. Kita sarankan, kita arahkan, kita bimbing kepada kebenaran. Terima, alhamdulillah. Belum terima, terus didakwahi. Kemudian kalaulah seandainya tidak menerima, itu bukan urusan kita. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan hanya untuk menyampaikan, menyarankan, mengarahkan, membimbing. Adapun paksaan tidak, ya ikhwah, barakallahu fikum. Tidak ada paksaan dalam agama. Dalam artian kita tidak boleh memaksakan kehendak orang. Yang bisa kita sampaikan, yang diperbolehkan, yang dianjurkan kita menyampaikan. Yang benar itu benar, yang batil itu batil, yang haram itu haram, yang halal itu halal, yang mubah itu mubah. Seperti itu. Adapun paksaan bukan agama kita. Agama kita adalah agama Islam, agama yang mudah. Inna dina yusrun.
Sesungguhnya agama itu mudah. Kapan sebuah agama itu akan menjadi mudah? Ketika semua manusia mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Itu insya Allah ta'ala akan terasa mudah, ringan. Karena tampak jelas ini perkara riba, tampak jelas ini perkara syubhat, tampak jelas ini perkara yang haram, perkara yang halal. Naam, seperti itu. Kemudian Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib kakaknya. Abdul Muttalib disebutkan dalam terjemah namanya adalah Syaibatul Hamd. Syaibatul Hamdi. Itu kalau disambung. Syaibatul Hamd. Adapun pamannya tadi Abu Talib namanya siapa? Abdul Manaf. Namanya Abdul Manaf. Kemudian Abdul bin Hashim, wa Hashim bin Quraisy. Nah, Quraisy ini aslinya adalah nama kabilah. Quraisy ini adalah kabilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman awal mula dulu bapak mereka adalah namanya adalah An-Nadhr ibn Kinanah. An-Nadhr ibn Kinanah. An-Nadhru bin Kinanah itu aslinya. Naam. Jadi kabilah Rasulullah adalah kabilah Quraisy. Wa Quraisyun minal Arab, sedangkan Quraisy itu termasuk bagian dari Arab. Nah, pertama kali yang dinukilkan di dalam sebuah kitab, dalam kitab Mu'arrikhin, berkaitan masalah sejarah, dinukilkan bahwasanya pertama kali mengucapkan Arab ini adalah apa? Adalah seseorang yang namanya Ya'rib ibn Qahtan. Ya'rib ibn Qahtan. Nah, bisa dilihat faedah ini di dalam kitab Lisanul Arab. Nah, Ya'rib ibn Qahtan. Naam. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kemudian wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibn Ibrahim. Sedangkan Arab itu dari keturunannya Nabi Ismail bin Ibrahim. Al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salat wassalam. Naam. Itu. Ismail bin Ibrahim, nabi min anbiya'illah azza wajal. Naam, nabi yang mulia. Bapaknya adalah Imamul Hunafa, Ibrahim alaihissalam. Imamul Hunafa. Bapaknya Ibrahim Azar kafir. Bahkan Ibrahim senantiasa menasihati, ya abati, ya abati, ya abati. Wahai bapakku, dinasihati. Kenapa engkau menyembah perkara yang tidak bisa bicara? Kenapa engkau menyembah perkara-perkara atau menyembah berhala-berhala yang tidak bisa bicara, tidak bisa menolong? Terus nasihat mengalir dari lisannya Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya. Bapaknya kafir. Nah, sehingga suatu ketika Ibrahim alaihissalam mematahkan, menghancurkan berhala-berhala. Kemudian disisakan satu berhala yang besar. Bapaknya tanya, apakah kamu yang melakukan ini wahai Ibrahim? Nah, kemudian apa? Kemudian ternyata Ibrahim alaihissalam yang melakukan. Namun Ibrahim tidak menjawab langsung. Tanyakanlah kepada berhala yang paling besar. Kalau seandainya mereka bisa bicara. Nah, akhirnya terpatahkan hujah-hujah orang-orang kafir. Terpatahkan hujah-hujah mereka. Karena buktinya tidak bisa bicara. Patung-patung yang besar itu tidak bisa bicara. Kemudian dikumpulkanlah api unggun, api yang besar, dibakar di situ. Kayu-kayu yang sangat banyak kemudian dikumpulkan, ditumpuk dan dibakar. Kemudian mereka hendak memasukkan Nabi Ibrahim alaihissalam, menyiksa, membakar, membunuh Ibrahim alaihissalam, dilemparkan kepada api tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala melindungi hamba-hambanya yang saleh. Apalagi Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya. Naam, dalam artian adalah Abul Hunafa. Agama yang millah yang dibawa Ibrahim alaihissalam. Agama Al-Hanifiyah. An ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin. Naam. Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengikhlaskan agamanya. Beliau Ibrahim alaihissalam adalah Al-Hanif. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Tidaklah Nabi Ibrahim itu orang Yahudi, tidak pula orang Nasrani, tapi beliau adalah hanifan muslima, adalah orang yang hanif, yang muslim. Hanif itu apa maknanya? Sudah kita lewati. Maknanya adalah al-muqbilu 'ala Allah, al-mu'ridu amma siwah. Itu maknanya. Kemudian Allah Ta'ala melindungi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan, dicampakkan ke dalam api. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, Qul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nah, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau itu dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Padahal api panas ya, api panas. Tapi Allah Ta'ala
memerintahkan agar api tersebut menjadi dingin. Namun dingin apa? Dingin yang menyelamatkan. Kenapa disebutkan dengan lafaz wasalama? Karena tidak setiap yang dingin itu menyelamatkan. Sekarang banyak dingin yang mematikan, seperti dalam kulkas. Orang masukkan kulkas mati dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perkara yang wakil, kenyataan seperti itu. Jadi Allah taala menjadikan api tersebut dingin dan menyelamatkan. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau, wahai api, jadilah engkau tuh dingin dan menyelamatkan Ibrahim alaihissalam. Kenapa dikasih dengan ikatan menyelamatkan? Karena tidak setiap dingin itu menyelamatkan. Ada dingin yang mematikan. Ini perkara yang sudah wakil, kenyataan. Nah, insyaallah ma'ruf, sudah diketahui semuanya. Kalau yang namanya dingin itu tidak semuanya menyelamatkan. Namun ini dingin yang menyelamatkan. Masya Allah. Nah, kemudian walahu minal umr salasun wa sittuna sanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki umur 30 atau 63 tahun. Nah, beliau memiliki umur 63 tahun. Nah, itu umur beliau ya. Kemudian beliau, sebelum kita lanjutkan, beliau memiliki nama-nama yang banyak. Selain nama Muhammad, beliau memiliki nama Ahmad. Kemudian beliau juga memiliki nama Al-Mahi. Kemudian beliau juga memiliki nama Al-Hashir, Al-Aqib. Namun nama-nama yang ada tersebut yang paling masyhur adalah nama Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dalam Al-Qur'an banyak. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Nah, kalau kurang lebih kalau enggak salah 4 tempat disebutkan dalam Al-Qur'an lafaz Muhammad itu. Di antaranya adalah ini. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah khataman nabiyyin. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Tidaklah Nabi Muhammad itu bapak salah seorang di antara kalian. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah khataman nabiyyin. Akan tapi beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Itu di antaranya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Itu. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama Rasulullah itu para sahabat, mereka keras terhadap orang kafir. Ruhama'u bainahum, namun mereka lemah lembut di antara mereka, di antara para sahabat, kaum muslimin, kaum mukminin. Itu. Kemudian masih lagi di dua tempat. Namun insyaallah disebutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Insyaallah taala. Kemudian beliau memiliki umur 63 tahun. Umur beliau ketika meninggal 63 tahun. Minha arba'una qabla nubuwah, 40 tahun telah dihabiskan sebelum kenabian. Wa salatun wa ishruna nabiyyan rasulan, 23 tahun beliau sebagai nabi dan sebagai rasul. Nubbi'a bi Iqra wa ursila bil Mudaththir. Beliau dijadikan, diangkat menjadi nabi dengan Iqra. Itu dalam surat apa? Surat Al-Alaq itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat 1 sampai ayat 5 itu adalah ayat apa? Rasulullah diangkat menjadi nabi, yaitu wahyu Rasulullah SAW berikan kepada beliau melalui tangannya atau melalui siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Wa ursila bil Mudaththir. Kemudian beliau diutus, diangkat menjadi rasul dengan surat Al-Mudaththir. Ayat 1 sampai ayat 5. Jadi yang pertama tadi Nubi Abi Iqra, itu maksudnya surat Al-Alaq itu. Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat itu. 1 sampai 5 ayat. Kemudian diutus, diangkat menjadi rasul juga 1 sampai ayat 1 sampai ayat 5, tapi surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa ruzza fahjur. Itu. Kemudian wa baladhu Makkah wa hajara ila Madinah, dan negeri beliau adalah Makkah, kemudian beliau hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena waktu itu aslinya beliau di Makkah, kemudian banyak halangan, rintangan, hambatan, permusuhan, kemudian mereka juga sepakat, orang kufar Quraisy, yang mereka adalah orang kufar, benci kepada Rasulullah.
berkeinginan mengumpulkan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kaum muslimin tidak bisa menegakkan syariat Islam dengan sepenuhnya. Akhirnya Rasulullah pun diperintahkan untuk hijrah. Kaum muslimin sebagian mereka waktu itu sudah hijrah berangkat ke Madinah. Kemudian tinggallah di Makkah waktu itu Rasulullah dan juga Abu Bakar serta Ali bin Abi Thalib, sebutkan dalam tarikh seperti itu. Dalam kitab sejarah tentang perjalanan beliau ketika hijrah. Ketika hijrah. Akhirnya Allah Ta'ala merintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah dari Makkah ke Madinah, ditemani oleh sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq, Abdullah bin Utsman. Abu Bakar Siddiq, namanya adalah Abdullah bin Utsman. Abdullah bin Utsman, Abu Bakar Siddiq namanya Abdullah bin Utsman karena bapaknya kunyahnya Abu Quhafah. Jadi Abu Bakar ibn Abi Quhafah. Abu Bakrin bin Abu Quhafah. Abu Quhafah namanya Utsman. Sehingga Abu Bakar namanya Abdullah. Abdullah bin Utsman. Abdullah bin Utsman. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Jadi kita perlu mengerti tentang keadaan beliau, nasab beliau, serta nama-nama beliau dan juga perjalanan beliau. Beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, ditemani oleh Abu Bakar Siddiq, sahabat yang mulia, Abdullah bin Utsman. Waktu itu menjadikan salah satu orang penunjuk arah. Namanya Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid. Kemudian di pertengahan perjalanan, mereka dengar kufar Quraisy bahwasanya Rasulullah sudah berangkat atau lari. Dalam artian Rasulullah sudah berangkat hijrah. Kemudian mereka pun mencari, berbondong-bondong mencari Rasulullah. Namun Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berikan perlindungan kepada beliau. Yaitu bersembunyi di gua Gua As-Sur, yang waktu itu ditemani oleh Abu Bakar Siddiq. Kemudian sempat kufar Quraisy sudah mendekati tempat tersebut. Abu Bakar tahu. Kemudian Abu Bakar pun khawatir dan mengatakan, "Ya Rasulullah, lau anna ahadahum nadhara tahta qadamaihi la absarana." Wahai Rasulullah, kalau seandainya salah seorang di antara mereka melihat di bawah telapak kakinya, niscaya melihat kita. Tapi Rasulullah Rasulullah tidak takut. Yakin bahwasanya pertolongan Allah Ta'ala itu ada. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, ma dhannuka bisnaini Allahu salisuhuma?" Apa yang kau sangka? Kita berdua tapi Allah lah yang ketiganya. Jadi jangan takut. Seperti itu maknanya. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an, sehingga Allah Subhanahu wa taala selamatkan Rasulullah serta Abu Bakar Siddiq hingga mereka sampai ke Madinah, sehingga Madinah dijuluki dengan Darul Hijrah. Darul Hijrah. Sehingga kalau kita jumpai atau kita dengar Imam Malik bin Anas, Abu Abdullah, termasuk salah satu imam mazhab yang 4 itu, dijuluki dengan Imam Darul Hijrah karena beliau memang lahir di Madinah. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Cukup sekian dulu yang saya sampaikan. Insyaallah bermanfaat bagi diri anak pribadi dan kita semuanya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.